kan selalu diingatkan oleh khatibnya, ittaqullah, ya. Untuk apa? Untuk bertakwa, dan bertakwanya itu dengan apa? Sebenar-benar takwa, ya. Nah, itu setiap Jumat sudah diingatkan. Nah, pertanyaannya, apakah sudah apa? Sudah punya kualitas yang lebih baik, ya, sudah meningkat dengan derajat yang lebih baik. Nah, itu yang bisa merasakan kan kita, ya. Menurut saya, Bu, orang lain tidak punya hak ya untuk menilai derajat ketakwaan seseorang. Karena yang boleh menilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini makhluk yang lemah, ya, jadi nggak usah pakai sering-sering menilai apa derajat ketakwaan orang lain, ya. Mari kita menilai derajat ketakwaan diri kita sendiri, ya. Jadi kita kan sudah amat sering dan hafal gitu, ya, surat Al-Baqarah ayat 183, ya, yang kalau diterjemahkan menjadi wahai orang-orang yang beriman, ya, ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, agar kamu bertakwa. Nah, artinya Allah sudah menunjukkan kepada kita salah satu cara, ya, untuk membuat kita ini menjadi hamba-hambanya yang bertakwa itu adalah dengan cara melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini hanya salah satu loh, bukan satu-satunya. Ya, salah satu, ya, salah satu agar kita ini menuju kepada takwa atau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, agar kualitas takwa kita ini menjadi semakin baik, ya, ternyata ada ilmunya, ya. Mari kita sama-sama belajar, ya, dari ulama besar, ya, yaitu Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan ada 5 upaya, ya Bapak Ibu, ya, 5 upaya, ya, yang bisa dilakukan oleh hamba Allah, yang bisa dilakukan oleh kita semuanya, ya, agar bisa menuju pada derajat tingkat ketakwaan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Ya, jadi takwa itu seringkali diutarakan atau diungkapkan oleh para ustaz, ya, bahwa takwa itu seperti roller coaster. Ya, kadang naik, kadang turun. Naiknya tajam, terjun bebas. Nah, itu bisa-bisa saja namanya takwa seperti itu kondisinya, ya. Maka memang perlu di-manage-nya, perlu ada upaya secara sadar untuk melakukan pengelolaan ya derajat ketakwaan. Maka cara yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah ini bisa kita jadikan salah satu pedoman. Ya, apa saja 5 upaya itu? Oke. Yang pertama adalah muhasabah. Ya. Jadi Bapak Ibu tentu lebih pirsa ya bahwa muhasabah itu adalah memperhitungkan, ya, atau ya menghitung-hitung, ya, ada hubungannya dengan kata hisab gitu, ya. Nanti di yaumil akhir, ya, setiap hamba Allah itu pasti akan dihitung-hitung sama Allah itu, ya, amal baiknya berapa, amal buruknya berapa gitu, ya, ditimbang atau dihitung gitu loh, ya. Nah, sebelum Allah menghitung, sebelum Allah menimbang-nimbang, maka Ibnu Taimiyah itu menyarankan, "Mbok ayo, ya, kita juga melakukannya lebih awal, ya, jangan sampai kita terkejut karena tiba-tiba Allah yang menimbang, tiba-tiba Allah yang menghitung, ya. Maka ayo kita mulai, ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, ya." Maka muhasabah itu ya evaluasi diri. Setelah mengevaluasi, kemudian kita menyadari, oh saya ini masih memiliki kekurangan, masih memiliki kelemahan pada bidang ini, ya. Kalau orang lain ya bisa istiqomah puasa Daud, lah kok saya belum, ya, gitu.
orang lain istiqomah puasa Senin Kemis misalnya gitu. Kok saya belum ya? Kalau orang lain bisa rutin ya melaksanakan sholat tahajud, kok saya belum ya? Misalnya gitu. Nah, itu artinya apa? Kita mesti apa ya? Mesti mengoreksi diri kita, mesti mengevaluasi gitu ya. Kemudian dari sisi habluminanas misalnya ya, dari sisi muamalah katakanlah begitu ya. Kok rasa-rasanya saya masih sering ya belenjani janji misalnya. Saya masih sering ya mengatakan setuju di rapat, tapi sebetulnya batin saya mengatakan tidak setuju. Ya, misalnya ini contoh ya. Nah, yang seperti itu mari kita evaluasi ya, mari kita hitung-hitung, mari kita cermati. Ya, itu ajakan dari Ibnu Taimiyah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muahadah, mengingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau landasannya bukan spiritual, itu mudah banget dieyeli. Ya, benar ini mudah dieyeli gitu, ya. Karena begini, ya, kenapa kok mudah dieyeli? Nah, namanya janji kita kepada Allah itu ya dalam berbagai penjelasan yang selama ini sering saya ikuti gitu ya. Ketika Allah meniupkan ruh ya pada jasad janin yang ada dalam rahim seorang ibu, ya pada saat itulah ya ruh itu kemudian berjanji kepada Allah, ya berjanji untuk beriman kepada Allah, ya berjanji untuk taat kepada Allah, ya itu saat itu adalah seperti itu. Ya. Nah kemudian diminta untuk mengingat kembali janji kita kepada Allah. Jangankan masih di dalam rahim, wong sudah lahir, seperti apa proses saya lahir saya sudah nggak inget kok, suruh inget-inget waktu masih ada di dalam rahim. Nah tuh ya. Jadi kalau landasannya bukan spiritual, maka apa orang bisa saja ngeyel gitu ya. Jangankan apa masa kecil atau di dalam rahim, lawang seminggu yang lalu banyak yang sudah lupa kok, misalnya begitu ya. Nah, maka ini adalah landasannya spiritual. Landasannya adalah keimanan ya, bahwa kita semuanya tanpa kecuali pernah berjanji ya untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah ya, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu janji kita itu saat itu seperti itu. Nah, maka ayo kita ingat kembali bahwa kita sebenarnya pernah prasetyo ya, pernah berjanji kepada Allah seperti itu. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah seperti itu. Sepanjang yang saya paham ya. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Ini ya, jadi kalau di perjalanan ya Bapak Ibu ada tulisan ya. Jadi jalan tol ini diawasi oleh CCTV. Ya. Nah, maka Allah itu tidak perlu bikin perangkat CCTV gitu ya. Nggak perlu begitu ya. Jadi tidak ada selembar daun pun yang jatuh ya tanpa sepengetahuan Allah. Ya, itu sebuah metafora ya betapa Allah tidak perlu perangkat, betapa Allah tidak perlu instrumen, betapa Allah tidak perlu tool gitu ya untuk mengawasi semua makhluknya. Ya. Maka kita mestinya juga mesti sadar betul bahwa setiap perilaku kita, ya, setiap omongan kita, setiap apapun yang kita batin, gitu ya, itu Allah itu pirsa, ya. Nah, oleh sebab itulah maka nun sewu, ya, yang saya kirim ke Pak ABJ sebagai renungan akhir pekan itu, ya, itu saya itu menyampaikan bahwa kadang-kadang ya orang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, kemudian sesuatu yang lain itu menjadi akibat. Ya, tapi pada kesempatan lainnya, ya
itu apa ya, mikirnya itu sebabnya dulu yang ditentukan, ya, kemudian baru mendesain akibatnya, ya. Jadi kalau misalnya apa, orang mengatakan saya ini malas, ya, maka perilaku berikutnya ya itu dicocok-cocokin agar kata malas itu menjadi cocok, gitu ya. Ya. Kemudian ada orang lain ngomong saya tidak mampu, maka yang dilakukan adalah untuk menunjukkan bahwa dia memang tidak mampu. Coba. Nah, ini kan apa ya? Sesuatu yang menurut saya menjadi apa? Sangat merugikan. Ya. Semua hal diawasi oleh Allah, maka kalau kita mau ya menentukan sebuah sebab, misalnya gitu, ya tentukan sebab itu sebab yang positif, ya. Kalau kita memang belum pernah mencobanya, belum pernah melakukannya, ya, maka sebab yang kita munculkan itu bisa saja misalnya apa? Nggih, apa Pak Robiun, senadyan kula dereng nate ning panjenengan dawuh, maka apa? Saya siap mencobanya. Nah, itu siap mencoba itu adalah sebuah sebab, ya. Maka tindakan berikutnya nanti itu yang akan mengikuti apa? Akan mengikuti sebab tadi itu, nggih. Akhirnya apa? Kita mau bertanya kepada orang yang lebih ngerti, kepada orang yang lebih mampu, pada orang yang lebih sanggup. Nah, itulah ya, sama-sama nun sewu, sama-sama ini belum pernah terjadi, baru sebatas mikir, baru sebatas bersikap ya. Tapi ada beda yang sangat apa? Yang sangat mencolok ya, antara mikir negatif dengan mikir positif, antara sikap yang negatif dengan sikap yang positif. Itu ikutannya atau akibat itu pasti akan beda. Maka ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah mu'aqabah, memberi sanksi kepada diri sendiri saat kita itu salah dan khilaf. Ya. Jadi bukan menghukum orang lain, ya, tetapi menghukum diri sendiri. Ya, misalnya ini, ya, kita janji, tapi janjinya tidak ditepati, ya, karena kita lupa, karena kita lalai, karena kita khilaf, misalnya gitu. Maka apa? Ya silakan, ya Bapak Ibu, kita mau memberi sanksi kepada diri sendiri itu seperti apa? Ya, nah kalau bisa, ya sanksinya itu ya sanksi yang baik. Bukan sanksi yang membuat kita makin menderita, bukan sanksi yang membuat kita menjadi makin tak berdaya. Ya, jadi sanksinya misalnya, ya karena saya lupa atas janji saya, maka saya hukum diri saya dengan misalnya apa bersedekah misalnya. Ya itu memberi sanksi, tapi sanksi itu sanksi yang positif. Ya. Tapi kalau misalnya karena saya lupa, ya maka saya akan mengurung diri di kamar mandi 3 jam. Nah, itu namanya apa? Namanya hukuman yang tidak tidak semestinya yang model seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mujahadah. Ya, penuh kesungguhan dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nun sewu banyak ya firman-firman Allah, ya. Ya, salah satunya itu cuplik aja ya. Ada firman Allah yang mengatakan i'malu ala makanatikum, ya. Berbuatlah sesuai dengan kedudukanmu. Itu ada yang mengartikan begitu. Ada juga yang mengartikan berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Ya. Jadi Gusti Allah itu ya itu meminta kepada kita ini untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan apa-apa yang ada pada diri kita, yang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus Allah tidak pernah memerintahkan kita itu untuk setengah-setengah, nggih. Sak madyo wae untuk urusan-urusan apa? Kebaikan, untuk urusan-urusan amal. Itu tidak ada perintah kok sak madyo wae itu mboten nonton, ya. Yang saya pahami loh ya. Ya. Tapi kalau untuk urusan memenuhi hawa nafsu misalnya, nah itu baru apa sak madyo saja, ya. Misalnya apa? Makanlah setelah merasa lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu berarti apa?
itu samadya. Nggih. Baik ya. Terus paradigma baru yang kedua. Menapa menika? Ya, nih ya. Paradigma baru yang kedua adalah kalau kemarin-kemarin kita ini lebih banyak menjadi orang-orang minimalis ya, maka menghadapi Ramadan akan datang ya, mari ya kita kita gunakan paradigma baru kita ya. Kita menjelma menjadi hamba Allah yang optimalis atau maksimalis ya. Kalau belum bisa maksimal, ya kita pilih yang optimal. Tapi tidak boleh lagi menjadi minimalis. Ya, namun contoh gitu ya. Ketika mau ngisi kotak infak, ya di dompet itu ada beberapa lembar. Mestinya yang didudut ya itu bukan yang nominal paling kecil lah mestinya. Ya. Lawang nominal yang lebih gede ada, kok yang didudut mesti yang paling cilik itu loh. Nah itu namanya apa? Minimalis, itu yang seperti itu. Ya, maka yuk ya kita kita ubah ya menjadi optimalis atau kalau mungkin ya maksimalis. Ya, nah seperti apa itu? Ya, optimalisasi dan maksimalisasi bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama belajar tentang fikih seputar saum Ramadan. Ya, mungkin ada di sana sini di antara kita yang barangkali pengetahuan tentang hukum ya yang yang mestinya kita harus arti, kita harus ketahui ya tentang ibadah puasa Ramadan. Ya, mari kita belajar. Kita belajar ya. Untuk apa? Untuk menjadi semakin paham. Kemudian yang kedua, pelajari keutamaan dan fadilah ibadah di bulan Ramadan. Ya, nun sewu ya, yang waktu saya masih kecil itu kan terkenal banget ya. Tidurmu di bulan Ramadan ya itu penuh dengan pahala. Sehingga apa yang terjadi? Ya, waktu saya masih anak-anak dulu, itu kalau siang itu harus kelekaran neng langgar. Kelekaran di musola. Kenapa? Karena tidurnya orang berpuasa itu ya mendapatkan pahala. Nah, apa iya ya yang seperti itu yang harus kita ikuti gitu. Sementara keutamaan dan fadilah lain di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi ya, bukan hanya sekedar begitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, siapkan dan keluarkan infak yang lebih baik ya. Saya tidak mengatakan yang terbaik ya, tetapi yang lebih baik ya. Kenapa? Ya kan harus ada komparasi ya, harus ada komparasi ya. Nggak usah dibandingkan dengan orang lain lah. Nanti daripada kita terus jadi apa ya di perasaan jadi nggak nyaman, nggak enak ya. Tapi dibandingkan dengan diri kita sebelumnya, gitu aja. Ya, jadi nun sewu, kalau kemarin gitu ya, kita ngisi kotak infak di masjid itu tadi itu dengan nominal yang terkecil misalnya. Nah, ya Ramadan ini yang mestinya tidak begitulah ya. Kalau yang yang paling kecil ada, kemudian di atasnya ada, ya udahlah ambil yang ada di atasnya ya. Yang paling kecil 2.000. Lah kok ada yang 5.000? Ya ambil dong lah yang 5.000. Kalau yang paling kecil itu adalah 5.000, ada yang 10.000, ya ambil dong yang 10.000. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan infak yang lebih baik ya. Kemudian yang keempat adalah jaga diri dari kemungkinan perilaku yang tercela ya. Jadi saya kira ini semuanya sudah jadi pemahaman kita lah ya, bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita ini mesti mesti bukan hanya menghargai bulannya ya, tetapi menghargai amalan-amalan kita ya, agar amalan-amalan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika Bapak Ibu yang saya hormati ya, dan yang terakhir ya saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi inilah yang setiap kali
khotib di sholat Jumat itu selalu menekankan ya kepada kita, ya. Jadi kita diminta untuk bertakwa, ya, dan takwanya takwa yang benar-benar, gitu, ya. Dan ingat, jangan sekali-kali kita mati yang melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, jadi ini harus kita jaga. Ya, harus kita jaga sampai mati. Ya, sampai kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ya Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan ya ketika sakaratul maut ya kita bisa mengucapkan ya la ilaha illallah, minimal itu ya yang bisa kita ucapkan sehingga akhirnya kepulangan kita ke hadapan Allah yaitu mendapatkan derajat husnul khatimah. Semoga seperti itu. Matur nuwun atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak ABC.